Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari proyek kami yang berjudul aplikasi jual beli barang elektronik berbasis online dengan nama aplikasi yaitu Elektron. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan kelompok presentasi kami yang beranggotakan saya Nuranisa Septriza dengan NPM 2115061060 sebagai moderator. Saya Debbie Manda dengan NPM 2115061080. Saya Muhammad Adil Hidayat dengan NPM 2115061068. Saya Milano Seva Wibowo dengan NPM 2115061052. Selanjutnya untuk penjelasan apa itu elektron akan dijelaskan oleh Muhammad Adil Hidayat. Kepada Adil. Baik, terima kasih Nisa. Jadi, apa itu elektron? Elektron merupakan aplikasi e-commerce yang berguna untuk melakukan transaksi jual beli antara toko elektron dan pengguna. Dengan adanya aplikasi e-commerce ini, customer dapat melakukan membeli alat elektronik secara online. Untuk rincian elemen dari elektron, di sini yang pertama ada deskripsi umum sistem, selanjutnya ada arsitektur sistem, dan ada desain data, desain antarmuka, dan terakhir desain komponen. Selanjutnya, untuk deskripsi umum sistem terdiri dari 4 hal. Yang pertama adalah kebutuhan user, yang kedua ada kebutuhan fungsional, yang ketiga ada kebutuhan non-fungsional, dan keempat adalah lingkungan operasi. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang kebutuhan user. Jadi, kebutuhan pengguna atau user recruitment merupakan pernyataan mengenai layanan yang akan disediakan oleh sistem serta mengenai batasan-batasan operasionalnya dari pandangan pengguna atau user. Nah, contoh dari kebutuhan user ini adalah yang pertama, customer dapat melakukan registrasi. Yang kedua, ada tampilan berupa customer dapat melihat rincian keterangan produk yang ditawarkan oleh toko online di aplikasi elektron ini. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kebutuhan fungsional. Nah, untuk kebutuhan fungsional adalah mendeskripsikan layanan, fitur, atau fungsi yang disediakan atau diberikan oleh sistem bagi penggunanya. Jadi, berikut contoh dari kebutuhan fungsional. Yang pertama, ada sistem harus memungkinkan customer dapat melihat barang yang telah mereka masukkan pada shopping cart atau keranjang. Yang kedua, contoh dari kebutuhan fungsional, yaitu sistem harus memungkinkan customer dapat melihat kategori dalam produk elektron. Oke, selanjutnya yaitu kebutuhan non-fungsional. Next. Jadi kebutuhan non-fungsional ini adalah kebutuhan yang berisi properti perilaku yang dimiliki oleh sistem yang berhubungan dengan kinerja, operasional, platform, dan sebagainya. Nah, kebutuhan non-fungsional ini menitik beratkan pada properti perilaku yang dimiliki oleh sistem. Jadi, kebutuhan ini juga sering disebut dengan batasan layanan atau fungsi yang ditawarkan sistem seperti batasan waktu, batasan pengembangan proses, dan standarisasi lainnya. Nah, yang pertama itu ada aturan bisnis. Jadi aturan bisnisnya adalah sebuah pernyataan yang menjelaskan kebijakan bisnis atau keputusan dari prosedur tersebut. Nah, kemudian terdapat beberapa bahasa pemrograman yang menjalankan aturan-aturan bisnis ini secara bersamaan menjadi algoritma yang sangat kompleks. Dalam aplikasi elektron yang kami buat ini, aturan bisnisnya ini meliputi yang pertama,
pada saat user mendaftar aplikasi, kemudian user diminta untuk memasukkan data yang valid seperti email, foto diri, kemudian kartu identitas. Dan untuk biaya pengiriman barang akan ditanggung oleh pembeli, kemudian biaya pengiriman barang yang dikembalikan ditanggung oleh Elektron. Kemudian terdapat juga atribut kualitas. Jadi atribut kualitas pada aplikasi yang kami buat ini yang pertama itu ketersediaan layanan aplikasi dengan fitur chat untuk menanyakan produk dapat diakses 24 jam. Kemudian tidak ada batasan yang dapat di-check out dan validasi pembayaran dapat dicek secara otomatis oleh sistem kami. Selanjutnya itu ada antarmuka. Jadi antarmuka ini merupakan bentuk tampilan grafis yang berhubungan langsung dengan user. Kemudian penerjemah komunikasi antar user dengan server. Antarmuka ini berfungsi untuk menghubungkan antara pengguna dengan sistem operasi. Nah, pada software yang kami buat ini, antarmukanya yaitu dirancang dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang mudah dipahami oleh masyarakat Indonesia serta untuk mendukung dalam pasar internasional. Kemudian, softwarenya berupa aplikasi antarmuka tampilan dirancang seminimalis mungkin, tidak terlalu banyak tombol, dan memiliki warna yang menarik dan cerah untuk menarik minat anak muda. Nah, di sini dapat dilihat pada contoh yang pertama ini, pada saat user mendaftar aplikasi, user diminta untuk memasukkan data yang valid, yang seperti saya jelaskan tadi, yaitu foto diri, email, kartu identitas seperti KTP. Nah, selanjutnya di sini terdapat contoh tidak ada batasan barang yang dapat di-check out. Jadi berapapun barang yang akan di-check out itu bisa masuk ke dalam sistem. Kemudian selanjutnya yaitu lingkungan operasi. Jadi lingkungan operasi aplikasi ini dapat digunakan pada semua sistem operasi Android. Nah, yang harus diperhatikan saat menggunakan aplikasi ini adalah memiliki akses internet yang memadai untuk dapat terhubung dengan server. Nah, jadi servernya ini dapat digunakan di server manapun, kemudian kliennya ini kita dapat ditemukan di Play Store dan hanya dapat digunakan di Android saja. Selanjutnya, arsitektur sistem. Pada desain arsitektur e-commerce Elektron, di atas terdapat satu bagian utama, yaitu server Elektron, yang di dalamnya mengelola product configuration, order management, dan commerce transaction. Server utama dihubungkan dengan internet, dan internet menghubungkan ke e-commerce API yang berisi kumpulan fungsionalitas e-commerce yang dihubungkan melalui API. Untuk menggunakan fungsi e-commerce tertentu seperti sorting, keranjang, checkout, pembayaran, pesanan, atau dengan kata lain, cara untuk bertransaksi di e-commerce. Internet juga dihubungkan kepada web client dan web server yang dibatasi oleh firewall untuk melindungi data dari ancaman internet. Terdapat 3 aktor yaitu admin, user, dan guest. Admin dapat mengelola product configuration dan order management. User merupakan pengguna yang sudah terdaftar dan dapat menggunakan semua fitur yang ada di aplikasi, serta dapat melakukan transaksi pembelian. Dan terakhir, guest hanya dapat mengakses aplikasi dengan fitur yang dibatasi, serta tidak dapat melakukan transaksi pembelian. Semua user harus terhubung dengan internet untuk dapat mengakses aplikasi. Oke, selanjutnya di sini ada desain data deskripsinya. Dapat kita lihat di sini terdapat beberapa simbol untuk data description untuk membuat data flow-nya. Yang pertama ini ada external entity, itu merupakan kesatuan di lingkungan luar sistem yang bisa berupa orang, organisasi, atau sistem lainnya.
Nah, pada DFD yang akan kami buat ini prosesnya terdiri dari beranda, kemudian registrasi, checkout, payment, rating, dan pengolahan data. Selanjutnya yaitu di sini terdapat aliran data atau data flow yang paling bawah atau arus data. Nah, arus data ini mengalir di antara proses simpan dan di kesatuan luar. Selanjutnya di sini terdapat data store atau simpanan data. Ini dapat berupa suatu file atau database pada sistem komputer atau catatan manual. Nah, pada DFD atau data flow yang kami buat ini, entitasnya ini seperti customer, kemudian admin atau sistem, dan pengunjung. Nah, yang terakhir di sini ada proses. Ini proses merupakan perhitungan aritmatik penulisan suatu formula atau pembuatan laporan. Kemudian selain itu juga terdapat syarat membuat DFD. Yang pertama ini pemberian nama untuk tiap komponen data flow-nya, kemudian pemberian nomor pada komponen proses, penggambaran DFD sesering mungkin agar enak dilihat, kemudian penghindaran penggambaran DFD yang rumit, dan pemastian DFD yang dibentuk konsisten secara logika. Nah, untuk selanjutnya ada data dictionary. Jadi, data dictionary atau kamus data merupakan katalog data tentang fakta dan kebutuhan-kebutuhan informasi dari suatu sistem informasi. Jadi, KD atau kamus data ini berfungsi juga untuk membantu pelaku sistem untuk mengerti aplikasi secara detail. Kamus data mereorganisasi semua elemen data yang digunakan dalam sistem dengan presisi yang sedemikian rupa sehingga pemakai dan penganalisis sistem memiliki dasar pengertian yang sama tentang masukan, pengeluaran, penyimpanan, dan proses. Nah, untuk elemen-elemen dalam kamus data ini ada yang pertama nama arus. Nama arus digunakan karena kamus data dibuat berdasarkan arus data yang mengalir di DAD atau DFD. Maka nama dari arus data juga dapat dicatat di KD atau kamus data. Yang kedua ada alias. Alias adalah nama lain dari data dapat dituliskan bila nama lain itu ada. Yang ketiga ada bentuk data. Yang keempat ada arus data. Arus data menunjukkan dari mana data mengalir dan kemana data akan mengalir. Yang kelima ada struktur data. Struktur data menunjukkan arus data yang dicatat di kamus di KD terdiri dari item-item apa saja. Nah, di sini ada tabel pertama, yaitu dengan nama arus data mengakses aplikasi. Untuk aliasnya tidak ada, dan bentuk datanya yaitu dokumen akses aplikasi. Arus datanya dari pengunjung ke proses 1.1 berupa beranda. Untuk struktur datanya tidak ada. Yang kedua ada nama arus data, login, dan sign up. Untuk aliasnya atau nama lainnya tidak ada. Untuk bentuk datanya, dokumen data login dan sign up. Untuk arus datanya dimulai dari customer ke proses 2.0 berupa registrasi. Untuk struktur datanya ada nama pengguna, email pengguna, password pengguna, tanggal lahir, alamat pengguna. Selanjutnya ada tabel yang ketiga, yaitu dengan nama arus data menyimpan data customer. Untuk alias atau nama lainnya tidak ada, dan untuk bentuk datanya berupa dokumen cetakan data customer. Arus datanya bermulai dari proses 2.0 berupa registrasi ke data customer. Untuk struktur data ada nama pengguna, email pengguna, password pengguna, tanggal lahir, dan alamat pengguna. Selanjutnya ada tabel keempat dengan nama arus data melakukan order barang. Untuk aliasnya atau nama lainnya yaitu checkout. Untuk bentuk datanya yaitu dokumen order barang.
arus datanya dari customer ke proses 3.0 berupa checkout. Untuk struktur datanya ada nama barang, jenis barang, jumlah barang, keterangan tambahan, dan total harga barang. Untuk nama arus data yang kelima yaitu mengelola menyimpan data penjualan. Untuk aliasnya ya tidak ada, dan untuk bentuk datanya berupa dokumen cetakan data penjualan. Untuk arus datanya mengalir dari proses 3.0 checkout ke data penjualan. Untuk struktur datanya terdiri dari nama barang, jenis barang, jumlah barang, keterangan tambahan, total harga barang. Selanjutnya ada tabel ke-6, nama arus data, mengolah data penjualan. Untuk aliasnya tidak ada, dan bentuknya berupa dokumen atau data penjualan. Arus datanya bermulai dari data penjualan ke proses 6.0 berupa pengelolaan data. Struktur datanya ada nama barang, jenis barang, jumlah barang, keterangan tambahan, dan total harga barang. Untuk nama arus selanjutnya yaitu melakukan pembayaran, alias atau nama lainnya yaitu payment. Bentuk data yaitu dokumen payment barang. Untuk arus data bermulai dari customer ke proses 4.0 berupa payment. Untuk struktur datanya ada metode pembayaran dan tukar voucher. Nama arus data selanjutnya yaitu mengolah data produk. Untuk aliasnya tidak ada. Untuk bentuk datanya berupa dokumen atau data pengelolaan produk. Arus datanya bermulai dari data produk ke proses 6.0 berupa pengelolaan data. Struktur datanya ada nama barang, jenis barang, stok barang, dan jumlah penjualan. Selanjutnya ada nama arus data berupa menyimpan data produk. Untuk aliasnya tidak ada. Untuk bentuk datanya berupa dokumen cetakan data produk. Arusnya bermulai dari proses 4.0 berupa payment ke data produk. Struktur datanya ada nama barang, jenis barang, stok barang, dan jumlah penjualan. Untuk selanjutnya ada nama arus data melakukan penilaian, alias atau nama lainnya yaitu rating. Bentuk datanya berupa dokumen penilaian produk. Arus datanya bermulai dari customer ke proses 5.0 berupa rating. Struktur datanya terdiri dari foto barang, bintang barang, dan keterangan barang. Untuk selanjutnya nama arus data berupa melaporkan hasil pengelolaan. Maksud saya untuk nama arus datanya menyimpan penilaian produk. Aliasnya tidak ada. Bentuk datanya berupa dokumen cetakan penilaian produk. Arus datanya yaitu bermula dari proses 5.0 rating ke data produk. Struktur datanya ada foto barang, bintang barang, dan keterangan barang. Nama arus data selanjutnya ada melaporkan hasil pengelolaan data. Untuk alias atau nama lainnya tidak ada. Bentuk datanya berupa dokumen cetakan hasil pengelolaan barang, hasil pengelolaan data. Arus datanya bermulai dari proses 6.0 pengelolaan data ke admin atau sistem. Struktur datanya yaitu total penjualan, total pemasukan, stok produk, dan hasil penilaian. Selanjutnya desain komponen. Untuk use case diagramnya di sini terdapat 3 aktor yaitu pengunjung, customer, dan sistem. Di sini yang pertama pengunjung dapat mengakses aplikasi dan include use case. Dan untuk aktor yang customer di sini dapat melakukan login dan sign up, dapat melakukan check out, payment, dan juga penilaian. Dan untuk sistem sendiri dapat mengelola data pembeli dan produk dan include ekspor laporan. Dan selanjutnya terdapat activity diagram dari desain komponen, yaitu yang pertama itu mengakses aplikasi. Yang pertama itu dimulai dari customer yang mulai mengakses aplikasi melalui gadget mereka, lalu sistem akan menampilkan halaman antarmuka yang pertama ada dalam aplikasi dan beberapa barang rekomendasi. Setelah itu customer menekan tombol pencarian dan mengetik nama barang yang diinginkan. Jika barang tersebut ada, maka sistem akan menampilkan hasil pencariannya. Jika barang tersebut tidak ada, maka pesan tidak ada di produk, lalu selesai. Next. Lalu yang selanjutnya ini ada melihat katalog yang dimulai dari customer membuka aplikasi, lalu sistem akan menampilkan tampilan awal, lalu menampilkan daftar barang dari jenis elektronik yang dipilih. Setelah itu customer memilih barang yang diinginkan. Jika barang tersebut ada atau tersedia, maka sistem akan menampilkan deskripsi dan harga barang.
Jika barang tersebut tidak tersedia, maka sistem akan menampilkan pesan produk telah habis. Lalu yang selanjutnya ini ada halaman login. Yang pertama itu customer memasukkan email dan juga password, maka sistem akan mengecek email dan passwordnya. Kemudian di dalam database itu akan mengecek data. Jika data salah, maka sistem akan menampilkan pemberitahuan bahwa dia salah. Lalu jika data itu benar, maka sistem akan menampilkan user interface atau otomatis akan masuk ke tampilan awal. Lalu yang terakhir itu customer bisa melakukan menu tampilan logout. Next. Yang selanjutnya ada melakukan checkout yang dimulai dari customer membuka ikon keranjang pada aplikasi Elektron. Lalu sistem akan menampilkan daftar barang pada keranjang yang telah dimasukkan oleh user. Kemudian sistem akan menampilkan daftar barang dari jenis elektronik yang dipilih. Lalu customer akan memilih barang yang mereka ingin check out. Kemudian jika sudah akan menampilkan halaman login yang berisi nomor HP, email, username, serta password, juga menampilkan login dari email atau Facebook. Itu untuk customer yang guest atau yang belum mendaftar atau membuat akun. Kemudian jika no akan menampilkan pesan produk telah habis. Lalu yang selanjutnya untuk melakukan pembayaran, dimulai dari customer yang melakukan check out, lalu sistem menampilkan beberapa opsi barang. Setelah itu, sistem akan menampilkan rincian pembayaran yang meliputi subtotal untuk produk, subtotal untuk pengiriman, total pembayaran. Lalu customer dapat memilih opsi pembayaran. Setelah itu dilanjut, setelah customer memilih opsi pembayaran, maka untuk menunggu pembayaran dari customer. Setelah itu, customer akan melakukan pembayaran. Next. Oke, activity diagram selanjutnya itu pemberian nilai. Dimulai dari status awal di customer, kemudian aktivitasnya itu customer memilih opsi pemberian nilai. Selanjutnya masuk ke dalam sistem. Di sini sistem akan menampilkan halaman pemberian nilai berupa rate bintang antara 1 sampai 5 pada produk beserta opsi memasukkan foto produk. Kemudian kembali ke customer, yaitu memilih rating bintang sesuai dengan keinginan customer, dan ke sistem. Di sini sistem akan menampilkan pesan terima kasih telah melakukan penilaian, dan diakhiri dengan status akhir. Selanjutnya di sini ada mengelola data. Nah, yang pertama yaitu customer membuka database data barang dan pembeli, kemudian sistem menampilkan daftar kesediaan barang dan riwayat pada data pembeli. Selanjutnya, sistem menampilkan daftar barang dari jenis elektronik yang dipilih. Kemudian, di sini customer memilih opsi daftar ketersediaan barang. Nah, di sini ada percabangan atau decision. Ketika customer memilih yes, maka sistem akan menampilkan daftar ketersediaan barang dan riwayat data pembeli. Kemudian ketika customer memilih no, maka sistem akan menampilkan pesan barang telah habis, periksa kembali saat barang telah tersedia. Kemudian diakhiri dengan status akhir. Selanjutnya ada untuk sequence diagram, mengakses aplikasi. Yang pertama, aktor akan menyampaikan pesan membuka aplikasi ke boundary class berupa halaman utama aplikasi, lalu boundary class akan meneruskan pesan membuka katalog barang ke boundary class halaman katalog. Setelah itu, pesan akan diteruskan ke memasukkan barang ke keranjang ke control class berupa keranjang. Dari control class keranjang, apabila gagal memasukkan produk ke keranjang, maka akan dikembalikan ke halaman katalog. Setelah itu, dari halaman katalog akan dikembalikan ke login atau sign in. Sequence diagram yang kedua ada login atau sign up. Aktor berupa customer akan meneruskan pesan berupa membuka aplikasi ke boundary class berupa halaman utama admin. Setelah itu, boundary class halaman utama admin akan meneruskan berupa memasukkan username dan password ke boundary class halaman login. Lalu, halaman login akan memverifikasi username dan password berupa control class berupa control login. Apabila login gagal, maka sistem akan menampilkan notifikasi login gagal, dan apabila kontrol class tersebut login tersebut berhasil,
maka akan dikembalikan ke halaman utama admin dan berupa pesan login berhasil. Selanjutnya ada sequence diagram. Customer sebagai aktor meneruskan pesan membuka aplikasi ke halaman utama, lalu memilih menu produk ke boundary class menu produk, lalu memasukkan barang ke keranjang ke boundary class keranjang belanja, dan mengkonfirmasi data pembelian barang di control class keranjang belanja. Lalu memilih produk yang ingin dibeli di boundary class menu checkout, dan memilih opsi pembayaran berupa boundary class menu pembayaran. Dan apabila di sini pada produknya habis, maka boundary class keranjang belanja akan meneruskan pesan berupa barang telah habis ke boundary class menu produk. Selanjutnya, aktor berupa customer akan meneruskan pesan membuka aplikasi, dan boundary class akan membuka halaman utama, lalu membuka menu keranjang, selanjutnya ke boundary class menu keranjang, dan memilih barang yang ingin di check out ke boundary class menu checkout, dan pada menu keranjang juga dapat memasukkan alamat dan jenis kurir. Selanjutnya, boundary class menu checkout akan meneruskan pesan memilih metode pembayaran di entity class payment point. Juga menu checkout ini meneruskan pesan melakukan pembayaran. Selanjutnya dari entity class payment point, payment entity class akan meneruskan pesan verifikasi pembayaran ke boundary class menu checkout. Selanjutnya ada pembayaran berhasil, maka akan diteruskan ke boundary class menu keranjang. Apabila pembayaran gagal, maka paket akan dimasukkan kembali ke dalam keranjang. Selanjutnya ada aktor berupa customer akan membuka aplikasi, lalu pesan akan diteruskan ke halaman utama boundary class. Selanjutnya membuka menu pesanan, maka pesan tersebut akan diteruskan ke boundary class menu pesanan. Selanjutnya ada memilih barang yang ingin dibeli rating, akan membuka boundary class pesanan selesai. Apabila ingin meretun produk, maka ke boundary class menu pesanan. Selanjutnya ada memberikan rating pada produk, ke entity class memberi rating, juga memberikan foto produk. Dari entity class memberi rating ini pesan tersebut dapat diteruskan ke boundary class pesanan selesai berupa menerima dan mengirimkan data. Selanjutnya, data akan tersimpan di produk. Selanjutnya kelas diagram. Untuk kelas diagram sendiri di sini yang pertama mengakses aplikasi. Untuk yang fungsi ke bawah ini merupakan fungsi dari admin, yaitu untuk mengelola data barang dan pembeli, dan juga untuk mengekspor laporan. Sementara untuk yang ke kanan itu merupakan fungsi yang dapat digunakan oleh customer, yaitu yang pertama melihat katalog barang dan login dan buat akun. Setelah melihat katalog dan login, pengguna dapat melakukan checkout dan melakukan pembayaran serta melakukan penilaian. Selanjutnya ada diagram DFD. Pertama, pengunjung akan mengakses aplikasi, lalu akan terbuka proses 1.0 berupa beranda. Apabila pengunjung tersebut sudah login dan sign up, maka akan membuka proses akan menjadi customer, dan customer akan login dan sign up. Dan proses yang akan terbuka yaitu 2.0 berupa registrasi. Setelah itu data akan disimpan ke data customer. Selanjutnya customer dapat melakukan order barang atau checkout barang. Akan dibuka ke proses 3.0 berupa checkout, dan data akan disimpan ke data penjualan. Lalu data penjualan akan disimpan ke
6.0 berupa pengelolaan data. Selanjutnya, customer juga dapat melakukan pembayaran. Proses ini membuka proses 4.0 berupa payment, dan data akan disimpan di data produk, lalu data produk akan disimpan ke 6.0 berupa pengelolaan data. Selanjutnya ada melakukan penilaian. Customer dapat melakukan penilaian, harusnya akan membuka proses berupa 5.0 yaitu rating, dan akan disimpan di penilaian tersebut akan disimpan ke data produk. Lalu dari data produk akan disimpan lagi ke pengelolaan data, dan pengelolaan data ini dapat diberikan ke admin atau sistem. Ya, berikut ini merupakan user interface dari aplikasi Elektron, dari logonya yang berbentuk keranjang belanja, yaitu kita merupakan aplikasi e-commerce yang berlogokan angka 8 karena aplikasi kita Elektron. Selanjutnya terdapat menu login pada awal aplikasi. Di sini untuk customer melakukan login ataupun mendaftar akun. Di sini customer dapat memasukkan nomor handphone, email, dan juga username, lalu passwordnya jika sudah login, ataupun dapat dilanjutkan dengan menggunakan Google ataupun Facebook. Jika belum, maka pengguna dapat mendaftar akun yang lainnya. Lalu terdapat lupa sandi untuk customer yang lupa akan sandinya. Lalu di pojok kanan bawah itu terdapat bantuan itu untuk customer service. Next. Jika customer sudah berhasil login ke dalam aplikasi tersebut, maka tampilan awalnya akan seperti di gambar yang sebelah kiri ini. Yang di atas itu merupakan event-event ataupun promo-promo yang ditampilkan pada awal user interface. Lalu kemudian ada kategori menyesuaikan, yaitu terdapat elektronik, laptop, musik, dan juga peralatan elektronik lainnya. Lalu di bawahnya ini terdapat smartphone, lalu ada diskon, flash sale, lalu peralatan untuk bermain game, lalu ada 8 Mall, dan juga official store. Lalu yang selanjutnya terdapat rekomendasi. Item rekomendasi ini berdasarkan algoritma yang sedang dicari oleh user atau pengguna. Di sini terdapat 2 barang yang muncul karena kan algoritma pengguna tersebut. Lalu di bagian bawah terdapat rekomendasi barang, lalu untuk penilaian, lalu ada tombol menu, setelah itu notifikasi dan juga pengaturan. Nah, jika ingin melihat tampilannya selanjutnya, maka akan tampil seperti gambar yang di sebelah kanan ini. Maka deskripsi barangnya akan muncul di sebelah kanan ini. Terdapat nama barang, lalu bintang, setelah itu ada jumlah terjualnya berapa, lalu setelah itu ada icon love untuk wishlist, setelah itu untuk bagikan, dan juga titik 3 untuk menu lainnya. Lalu di bawahnya ada gratis ongkir ataupun promo yang dapat digunakan oleh customer. Lalu selanjutnya di bawah terdapat deskripsi toko yang customer dapat kunjungi toko. Lalu selanjutnya terdapat fitur chat dan juga icon plus untuk menambahkan ke dalam keranjang, dan juga untuk beli sekarang untuk langsung melakukan checkout. Next. Nah, yang selanjutnya ini tampilan menu keranjang. Jadi di atasnya terdapat tulisan keranjang Anda, lalu ada setting. Di sini ada semua yang mengartikan semua barang yang ada di keranjang pengguna itu terdapat 3 buah barang. Lalu di sampingnya ada voucher dan juga lainnya. Yang di bawahnya ada gratis ongkir lagi. Setelah itu ada deskripsi barang dan juga nama toko. Lalu ada proteksi kerusakan yang digunakan untuk agar tidak untuk menghindari kerusakan pada saat pengiriman. Setelah itu terdapat diskon 50% ini potongan harga sehingga harga menjadi 3.125.000. Lalu di sini ada min 1 dan juga plus ini untuk memesan berapa jumlah barang yang diinginkan. Lalu ada tempat sampah untuk
membuang barang dari keranjang kita. Lalu yang di bawah ini sama seperti di atas tadi, lalu semakin hemat ini dengan menggunakan promo. Jadi customer dapat menggunakan promo dan voucher untuk melakukan checkout barang sehingga harganya lebih murah ataupun mendapatkan promo lainnya. Lalu di sini totalnya masih 0 karena belum ada barang yang di checkout. Jika sudah, maka selanjutnya adalah menu checkout. Yang pertama itu customer diminta untuk memasukkan alamat mereka, nomor telepon, dan juga lain-lainnya. Setelah itu selanjutnya itu ada deskripsi barang, mid-curve, seperti tadi proteksi kerusakan dan lain-lainnya. Lalu yang selanjutnya ini ada opsi pengiriman. Jadi opsi pengiriman ini tergantung berapa hari ingin diantar. Ini untuk yang ini reguler, harganya 150.000. Lalu ada tawaran untuk menggunakan voucher lagi pada menu checkout ini. Selanjutnya ada metode pembayaran. Di sini metode pembayarannya menggunakan transfer bank. Setelah itu di bawahnya lagi ada subtotal untuk produk, untuk pengiriman, lalu ada proteksi kerusakan dan juga total pembayaran yang harus dibayar oleh customer. Jika sudah, maka total semua biaya dapat dilakukan checkout. Oke, terima kasih Milano, Debbie, dan Adil. Selesai sudah presentasi dari kami. Sebelumnya kami ada pantun, yaitu siang hari minum es lasih, minumnya pakai es batu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.